Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khalilur Rahman, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 31 Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024, LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 31 Surabaya. Saya laksanakannya di kelas 8 pada materi iman kepada Nabi dan Rasul. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI bab ke-7 dengan tema iman kepada Nabi dan Rasul ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan bimbingan, hidayah, dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama seperti biasa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Adi Wangsa, Afan, Ahmad Maulana, Alfian Hanif, Andara, Angelina, Aziza, Carisha, Caula, Dewi Ayu, Vira Rizkika, Iqmal, Jovan, Divya, Iraina, M. Farhan, Muhammad Akbar, Muhammad Septian, Muhammad Hoiril, Muhammad Haikal, Muhammad Ilham, Muhammad Yusuf, Natania Aureli, Nur Aisyah, Revina, Saiful, Sufi Swastika, Widya Norma, Yasmin Rania. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul, melanjutkan yang kemarin tentang inspirasi Al-Quran, yakni kita harus bersikap moderat ya. Itu yang pelajaran pekan yang lalu. Hari ini kita mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul ya. Ada yang tahu enggak apa itu Nabi dan Rasul? Ya. Nanti akan Pak Holil jelaskan apa itu iman kepada Nabi dan Rasul, apa saja perbedaan-perbedaannya ya, dan seperti apa kisah-kisah dan bagaimana sifat yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul ya, serta memahami perbedaan-perbedaannya. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui ya apa itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, serta memahami perbedaan antara keduanya. Yang kedua yakni menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul ya, yakni ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz, kemudian bagaimana perbedaan-perbedaannya ya. Jadi antara sifat-sifat Nabi itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Kemudian yang ketiga anak-anak, tujuan pembelajaran kita yakni mengetahui, menjelaskan urgensi atau manfaat beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Jadi setelah mengetahui perbedaan-perbedaannya, kita terlebih dahulu mengetahui pengertiannya ya, sifat-sifatnya, dan kita juga mengetahui apa pentingnya atau urgensinya kita beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Untuk langkah-langkahnya nanti kita akan belajar ya, discovery learning. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa tim, beberapa kelompok, yang mana nanti akan melaksanakan tugasnya sesuai instruksi yang saya berikan. Baik anak-anak, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan mencari tahu ya, belajar mengenai apa itu Nabi dan Rasul ya. Apa perbedaannya, bagaimana sifat-sifatnya. Sebelumnya akan saya tayangkan dulu video tentang salah satu kisah di antara para Nabi dan Rasul ya. Perhatikan video yang saya tayangkan.
mereka mulai senang. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihissalam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu, akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang jantan ikan. Dengan cepat air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh. Ya, bagaimana anak-anak setelah memperhatikan kisah Nabi dan Rasul yang tadi itu adalah kisah Nabi Nuh. Jadi Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan memberikan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Sekarang silakan kalian identifikasi dari beberapa pertanyaan yang saya berikan, ya. Silakan kalian tulis di buku tulis, ya. Tulis di buku tulis. Yang pertama, apa pengertian Nabi dan Rasul, ya. Itu yang pertama. Jadi apa pengertian Nabi dan Rasul? Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kalau tadi yang pertama itu pengertiannya, ya,
apa pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua, apa perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga, apa sifat-sifat Nabi dan Rasul, baik itu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz ya. Jadi yang pertama tadi pengertiannya, pengertian Nabi apa, pengertian Rasul apa. Yang kedua perbedaannya, Nabi dan Rasul perbedaannya apa. Dan yang ketiga adalah bagaimana sifat-sifatnya ya, baik itu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Silakan kalian identifikasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik anak-anak, setelah mendapatkan pertanyaan tadi, silakan kalian yang sudah saya bentuk tim, silakan mencari jawabannya ya. Kalian dalam tahap pengumpulan data ya. Silakan saling bekerja sama, baik itu melalui buku yang sudah dipelajari atau sumber yang lain ya. Silakan dipelajari. Ya, saya jelaskan ya panduan lembar kerjanya. Silakan kalian tulis di situ ya mengenai pengertian Nabi dan Rasul ya. Kemudian kalian juga menulis di situ apa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, silakan kalian menulis sifat-sifat Nabi dan Rasul, entah itu sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Di situ ada panduannya, kalian tinggal mencari perbedaan antara poin-poin yang sudah ada ya. Silakan kalian kerjakan. Selanjutnya adalah pengolahan data ya. Silakan kalian membuat tabel mengenai perbedaan Nabi dan Rasul ya. Juga ada tabel diagram mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul ya. Tadi sudah saya terangkan ya, sifat Nabi dan Rasul ada 3 macam. Yang pertama tentang sifat wajib ya, ada sifat wajib. Yang kedua ada sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz ya. Jadi buat diagram tabelnya seperti ini ya, ditulis perbedaan-perbedaannya ya, mengenai sifat-sifatnya juga ya. Ini juga ya, silakan dibuat bagaimana perbedaan antara Nabi dan Rasul ya melalui tabel itu ya. Bagaimana, ada yang kesulitan? Sudah memahami ya tugas-tugasnya ya. Ya. Kelompok ini bagaimana, ada kendala, ada kesulitan? Tidak ada ya, sudah memahami ya semuanya ya. Ya. Ya, selanjutnya adalah tahap presentasi ya. Jadi kalian
melakukan verifikasi dengan menampilkan hasil tugas kalian ya. Silakan tugas-tugas yang sudah diberikan, yang sudah dikerjakan, kalian presentasikan di depan ya, silakan. Ya, silakan dari kelompok 1 menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Maulidia Riviani. Saya Sufi Swastika Swargani. Saya Avanur Huda. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan menjelaskan perbedaan dalam segi Nabi dan Rasul. Yang pertama akan dibacakan oleh Afan. Perbedaan Nabi dan Rasul. Cara menerima wahyu Allah. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, dan Rasul selain melalui mimpi juga menerima wahyu melalui malaikat. Perbedaan dalam segi kitab suci. Nabi tidak menerima kitab suci, sedangkan Rasul menerima kitab suci. Perbedaan dalam segi kaum. Nabi diutus kepada kaum yang telah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang kafir. Perbedaan dalam penyebaran syariat. Nabi, seorang laki-laki yang dipilih Allah untuk menerima wahyunya melalui malaikat Jibril alaihi wasallam, diamalkan untuk diri sendiri dan tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Rasul, seorang laki-laki yang dipilih Allah untuk menerima wahyunya melalui malaikat Jibril alaihi wasallam untuk diri sendiri dan wajib menyampaikan pada umatnya. Nah, perbedaan yang pertama kan cara menerima wahyu Allah. Nah, Nabi yang menerima wahyu dari Allah itu Nabi Ibrahim, sedangkan Rasul yang menerima wahyu dari malaikat Jibril dan juga melalui mimpi itu adalah Nabi Daud, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dari kitab suci. Nabi tidak menerima kitab suci, sedangkan Rasul menerima kitab suci. Nah, Rasul-Rasul tersebut salah satunya Rasulullah SAW yang menerima kitab Al-Quran. Lalu Nabi Daud alaihissalam yang menerima kitab Zabur, Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat, dan Nabi Isa alaihissalam yang menerima kitab Injil. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sebelumnya, pembacaan pertama akan dibacakan oleh Dimas. Sifat wajib. 1. Sidik, benar. Amanah, jujur. Tabligh, menyampaikan. 4. Fatana, bijaksana. Sifat mustahil. Kisbun artinya pembohong, khianat artinya pecah amanah, kitpat yaitu menyembunyi, balada yaitu bodoh. Sifat harus. Harus bagi Rasul bersifat seperti manusia biasa, makan, minum, sakit, dan lain-lain. Tidak ada sifat-sifat yang boleh melanjutkan martabat kerasulan, sakit, dan melakukan maksiat. Itu tadi beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, dan untuk sifat mustahil itu yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul memiliki sifat pembohong, pecah amanah, ataupun menyembunyikan sesuatu, ataupun bodoh. Nah, pada sifat-sifat wajib dan sifat harus seperti kita ketahui bahwa sebagai umat muslim seharusnya kita bisa menerapkan itu semua ke kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, yang penting jangan salah perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke anak-anak, bagus sekali presentasi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok tadi. Selanjutnya saya akan lakukan klarifikasi ya mengenai yang dibahas tadi, sifat-sifat Nabi dan Rasul ya.
juga ada bagaimana cara Nabi dan Rasul menerima wahyu, ya. Bagaimana umat-umat beliau, ya. Nanti kita akan bahas dan kita simpulkan secara. Baik anak-anak, kita masuk ke tahap generalisasi, ya. Yakni sudah pada akhir dari kegiatan kita. Sekarang saya akan menyimpulkan bagaimana penampilan para tim kelompok yang maju tadi. Yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu kelihatan di sini, ya. Ya. Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi seseorang yang menerima wahyu namun untuk dirinya sendiri, ya. Itu kalau Nabi. Kalau Rasul, seorang yang menerima wahyu dan disebarkan kepada umatnya. Jadi kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyebarkan, mengajarkan kepada umatnya, ya. Sedangkan Rasul itu menerangkan, menyebarkan wahyu tersebut kepada umatnya. Mengenai sifat-sifat tadi itu ada 4, ya. Yang pertama sifat wajib itu ada 4 sifat wajibnya. Apa tadi? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, ya. Kalau siddiq itu jujur, ya. Jadi Nabi itu mesti jujur, gak mungkin bohongnya. Yang kedua, amanah. Nabi itu dapat dipercaya, ya, bisa menjaga kepercayaan. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu menyampaikan, bahwasanya mereka menyampaikan risalah-risalah ajaran wahyu yang telah didapatkan. Dan yang ketiga, ya, yang selanjutnya yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu cerdas, ya. Jadi para nabi dan rasul itu memiliki kecerdasan alias bisa tentunya menerangkan wahyu yang luas kepada umatnya dengan yang sedemikian rupa, ya. Kemudian sifat mustahil, kebalikan tadi, tidak mungkin seorang rasul itu memiliki sifat. Kebalikan siddiq adalah kizib. Kizib, ya, kizib itu apa? Dusta, pembohong. Tidak mungkin pembohong, ya. Yang kedua, kebalikan dari sifat amanah, khianat, ya. Tidak mungkin para nabi dan rasul itu berkhianat, tidak dapat dipercaya, tidak mungkin. Dan yang ketiga, kitman, kebalikan dari tabligh, menyembunyikan. Tidak mungkin seorang rasul itu menyembunyikan wahyunya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah baladah, ya, atau bodoh. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu bodoh. Dan macam yang ketiga, yaitu sifat jaiz, bahwasanya nabi dan rasul itu juga sama seperti manusia pada umumnya, ya. Rasul juga makan, rasul juga minum, juga tidur, ya, juga istirahat, buang hajat atau kamar mandi, tidur selayaknya seperti manusia pada umumnya, ya. Jadi apa pengetahuan yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini, ya, mengenai pengertian perbedaan, ya, mengenai sifat-sifat nabi dan rasul. Jadi sudah kalian menemukan, ya, discovery learning, ya. Sudah dapat pengetahuan yang baru, apa tadi pengertiannya, apa itu perbedaannya, sifat-sifatnya, ya, ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, ya. Baik anak-anak, kita sudah melalui proses pembelajaran, ya, mulai dari awal. Sekarang kita sudah sampai kepada tahap kegiatan penutup, ya. Silakan kalian
ada yang bisa menjawab apa hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul ya? Bagaimana menurut kalian hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul? Silakan, menurut kamu bagaimana jawabannya hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul? Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah menambah sempurnanya iman, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup, adanya motivasi yang mengingat untuk senantiasa berperilaku baik, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan, dan lebih memahami dan Ya, itu tadi ya, hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul sudah bagus, menambah iman kita ya, menambah wawasan kita, serta menambah pengetahuan wawasan akan suri tauladan yang bisa kita dapatkan ya. Sekali lagi saya simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai iman kepada Nabi dan Rasul, bahwasanya kita harus meyakini akan diutusnya seorang Nabi dan Rasul ya, sebagai penyempurna ya, dan kita harus meneladani dan berpegang teguh terhadap ajaran-ajarannya ya. Yang pertama tadi perbedaan Nabi dan Rasul ya. Kalau Nabi seorang yang menerima wahyu, tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul disampaikan kepada umatnya. Sifat-sifatnya ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz ya. Semuanya sudah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya saya beri tugas untuk pertemuan yang akan datang. Saya beri tugas mencari kisah pilihan Nabi dan Rasul ya, bebas. Kalian milih Nabi siapa, Rasul siapa, kalian bebas untuk menentukan. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya setelah Nabi dan Rasul adalah pertemuan bab 8 mengenai menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Jadi itu bab yang selanjutnya ya. Jadi begitu anak-anak, saya tekankan sekali lagi mengenai pentingnya hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya dari mempelajari kisah para Nabi dan Rasul ya. Di antaranya beberapa suri tauladan yang bisa kita ambil adalah perjuangan dari para Nabi dan Rasul ya. Misalnya anak-anak seperti perjuangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu memiliki mukjizat tidak mempan dibakar api ya. Jadi beliau ini sangat-sangat gigih dalam berjuang, meskipun akan dibakar oleh api, akan tetapi Allah Ta'ala berkehendak lain. Dia selamat dari kobaran api yang disiapkan untuk membakarnya. Yang kedua anak-anak, dari kisah teladan Nabi Musa. Beliau sangat gigih sehingga beliau bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Pada saat itu Nabi Musa terdesak di tepi Laut Merah ya. Akan tetapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya sehingga lautan terbelah dan mendapatkan dari selamat. Sehingga Nabi Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian anak-anak, ada lagi kisah yang lain. Seperti halnya kisah Nabi Nuh. Sebagaimana yang saya terangkan tadi ya. Saya jelaskan di awal bahwasanya banyak sekali umatnya Nabi Nuh itu yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan putranya sendiri Kan'an juga tidak beriman kepada Nabi Nuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada umatnya Nabi Nuh ya,
berupa banjir bandang di seluruh dunia, ya. Jadi pada saat itu umat manusia ini sudah diazab oleh Allah, bahkan ditenggelamkan, ya. Dengan apa anak-anak? Dengan banjir bandang, ya. Banjir bandang banyak sekali yang binasa, ya. Padahal sebelum itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengingatkan sekali lagi kaumnya agar beriman kepada Allah. Akan tetapi tetap saja ya anak-anak, umatnya Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga banjir bandang pun juga tidak bisa dielakkan lagi. Para manusia yang beriman kepada Nabi Nuh akhirnya selamat. Juga ada hewan-hewan yang lain, ya, hewan-hewan dari beberapa jenis ikut pergi bersama Nabi Nuh, ya, naik ke perahunya Nabi Nuh sehingga selamat. Adapun orang-orang yang ingkar, tidak beriman, mereka lebih memilih naik ke gunung, mereka memilih lari, padahal tinggal naik perahu saja insya Allah selamat, ya, dari azab dan bencana. Jadi anak-anak, dengan beberapa kisah suri tauladan ini tentunya kita bisa mengambil hikmah, ya, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil suri tauladan dari kisah para nabi dan rasul. Yaitu anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini. Silakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita mengenai iman kepada nabi dan rasul. Silakan bagaimana perasaan kalian dan apa pengetahuan yang kalian dapatkan. Silakan, ada yang bisa? Silakan dijawab. Bagaimana perasaannya yang kalian dapatkan? Perasaan saya dan mungkin teman-teman juga pastinya senang dan juga mendapatkan ilmu baru tentang Nabi dan Rasul, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali. Banyak sekali hal yang kita temukan, yang kita pahami, yang kita dapatkan di pertemuan kali ini, ya. Mari kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.